warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu li wa ana ajzi bih, al-hadis atau kama qala amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menimpakan rahmat, iman, hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada Isya malam hari ini kita bisa sholat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat Isya kita mengantarkan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengantar dalam rangka kita meniti sisa umur kita menuju husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kepada kita dinul Islam. Mudah-mudahan kita yang sudah 15 abad yang lalu ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, sampai pada saat ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai umatnya, dan kelak di yaumil mahsyar nanti kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tatanibai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamati sairin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul kurama, hadratul kiram, Bapak alim ulama, Bapak kiai, Bapak ustadzah yang saya taati dan saya takdimi, izinkan dalam malam hari ini sedikit aja ya, saya akan mengulas kebaikan Ramadan. Yang pertama, pertanyaannya, kenapa kita kok disuruh puasa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam mentarbiyakan kita la'allakum tattaqun kok melalui puasa? Hadirin rahimakumullah. Ternyata di dalam penciptaan hawa nafsu, tatkala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hawa nafsu, sujudlah kepadaku. Ternyata yang namanya hawa nafsu tidak mau taat, tidak mau nurut sama sang Khalik, sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau, bangkang, bangkang. Dan metode Allah yang dipakai adalah tidak dikasih makan. Dan pada diri manusia itu melekat ada akal, ada nafsu. Dan ini selalu ada kalanya akal yang menang, seringkali akal yang kalah. Ini hadirin. Maka Allah di dalam mendidik atau mengarahkan manusia agar menjadi muttaqin mahwal taqwa, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, biar nurut sama Allah. Kita ini disuruh puasa. Artinya biar hawa nafsu ini tidak terlalu liar. Ini bapak-bapak nggih, suruh puasa. Nah, di dalam diri kita ini selalu berkecamuk, selalu perang. Nah, untuk mengurangi nafsu kita ini, kita disuruh puasa. Dan puasa itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul am, puasanya kebanyakan manusia. Yang penting tidak makan, tidak minum mulai fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nggak makan, nggak minum, tapi maksiatnya jalan terus. Ini
puasanya kebanyakan manusia ini. Nah ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin illa min ju'in wa absin. Tidak sedikit dari manusia atau orang yang berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga. Ini jangan sampai kita ini puasa tapi maksiat terus. Maka ada istilah makalah shaumun naim ibadatun. Kalau nggak bisa menghindari maksiat, alternatif yang terbaik itu adalah tidur. Kalau toh nggak bisa menghindari, itu ternyata tidur itu dianggap ibadah. Nah kalau bisa niati untuk tidak melakukan maksiat, tidur juga memang ibadah ini bapak-bapak. Dan yang kedua adalah shaumul khawas, tidak makan, tidak minum mulai fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, tapi disertai dengan berusaha sekuat tenaga anggota badan, mulai mata, mulut, tangan, telinga, dijaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini minim-minimnya yang nomor 2 nih bapak-bapak nih. Jangan sampai kita ini capek-capek tapi maksiat ini mungguh, nggak ada gunanya ini kalau apalagi dalam waktu puasa berbohong. Ini bahaya banget ini bapak-bapak. Dan yang ketiga adalah shaumul khawasul khawas, puasanya orang yang memang khusus, terkhususkan, yaitu tidak makan, tidak minum, disertai dengan hatinya selalu taluk, selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang ketiga ini bukan sembarang manusia yang bisa melakukan bapak-bapak ini. Ini anbiya wal mursalin dan para wali yang hatinya ini tidak sedikit sedetik pun akan lalai, akan ghafilin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan puasanya hadirin, kebaikan dilipat gandakan, dan sebaliknya juga keburukan juga dilipat gandakan. Jangan sampai mentang-mentang malamnya tadarus, begitu sembrononya melakukan maksiat, impas, nggak dapat apa-apa. Terus bagus, tapi jangan sampai ganggu sekelilingnya juga perlu istirahat bapak-bapak. Ya kalau sekiranya pingin tadarus, pengerasnya di nonaktifkan atau dimatikan, biar yang barangkali pingin istirahat gak terganggu. Ini dalam rangka harmonisasi lingkungan bapak-bapak, ini itu penting. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.